teman-teman Luna Happy Family. Sebelumnya aku mau bilang sorry dulu karena udah semingguan gak ada upload video baru. Sebenarnya lagi hektik banget karena kemarin sempat ada kejadian, yaitu Heli ketabrak mobil. Aku tadinya nggak mau buat video dari topik ini karena ya sebenarnya nggak mau bikin Heli jadi topik untuk kejadian Heli jadi konten, tapi dari kejadian ini aku belajar beberapa hal. Jadi aku mau bagiin, mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran aku lewat peristiwa ini juga bisa jadi perhatian teman-teman, supaya kita bisa lebih lagi menjaga anabul kita. Jadi kemarin aku bawa Heli pergi jalan sore ke tempat teman. Itu dia punya lapangan yang gede dan tertutup, jadi emang aku sengaja bawa Heli biar dia bisa lari-lari bebas. Karena seperti yang kalian tahu, Heli kan anjingnya sangat-sangat aktif gitu, jadi dia seneng bener kan lari-lari. Sedangkan kalau di komplek itu kan nggak bisa sampai sebebas itu, karena kan ya jalanan ya, banyak mobil gitu-gitu kan. Jadi kalau ada kesempatan dan emang tempatnya memadai, aku suka bawa dia keluar kadang-kadang. Jadi pas pergi itu aku dijemput sama mamaku, terus kita pergi. Jadi pas pulang aku kan diantar pulang lagi. Terus pas dan sebelum pulang emang aku sempat beli barang-barang dulu di minimarket untuk kebutuhan rumah. Terus pas mau turun dari mobil tuh emang aku rada kerepotan bawa barang-barang kan, tapi aku udah perhatiin gitu nggak ada mobil lain pada waktu itu. Jadi aku udah pikir aman lah gitu. Sebenarnya kan aku bawain emang Heli rantai kan, leash gitu. Cuman karena aku pikir ya udahlah, tangan aku lagi banyak barang, terus juga nggak ada mobil lain, ya udah harusnya aman. Itu kelalaian aku sih, aku akuin banget. Jadi abis itu Heli ikutin aku kan ke depan pintu rumah sambil aku bawa barang. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh lari lagi gitu ngejar mobil mamaku. Makanya akhirnya bisa kelindes kan. Cuman untungnya, aku masih bilang untung karena mobilnya jalannya cukup lambat gitu. Cuman emang kakinya kelindes ban mobil. Jadi kaki Heli patah. Dan malam itu aku panik banget karena dia langsung teriak-teriak kesakitan dan nangis. Terus juga dia sampai kayak pipis pup gitu. Karena mungkin sakit banget kan. Terus abis itu aku langsung gendong dia masuk ke dalam rumah dan langsung telepon dokter yang biasa jadi langganan kita. Dan untungnya dokternya juga angkat. Tapi kliniknya udah tutup, jadi dokternya langsung bantuin kita cari klinik lain yang masih buka saat itu. Dan ada satu klinik yang masih buka, yaitu kemarin Bogen Vet Clinic di Palembang. Akhirnya dokter bantuin kita buat janji ke klinik di situ biar kita bisa langsung jalan dan nggak butuh untuk jelasin lagi kan, mereka bantu kita jelasin gitu. Akhirnya aku langsung bawa Heli ke klinik malam-malam, dan pas sampai dokter di situ jadi udah tahu kan apa kronologis kejadiannya lah sedikit banyak gitu. Heli ketabrak mobil. Jadi kita pas datang juga nunggunya nggak terlalu lama, dan dokternya udah bisa langsung kayak periksa dan ambil tindakan gitu. Jadi malam itu Heli langsung diinfus tangannya, sama langsung dijadwalin untuk operasi keesokan harinya gitu, karena itu udah malam kan, jadi nggak sempat lagi. Sedangkan sebenarnya kliniknya juga udah mau tutup, cuman karena kita minta tolong kan, emergency gitu. Jadi dokternya juga bantuin gitu. Jadi aku bersyukur banget. Kalau enggak Heli bisa lebih parah gitu. Misalnya mobilnya kemarin jalannya lebih cepat, mungkin aku nggak bisa bayang kalau dia kegilas bagian-bagian yang lain. Atau misalnya klinik ternyata sudah tutup semua, itu juga aku nggak bisa bayangin. Karena kemarin dokternya sendiri bilang ya untung kak cepat ambil tindakan gitu, karena kalau lama itu bisa kakinya busuk terus yang harus diamputasi gitu. Jadi kalau emang misalnya teman-teman ngalamin, ya
jangan sampai sih. Cuman kalau misalnya kejadian apapun gitu yang kita tahu kita nggak bisa tanganin, harus benar-benar cepat bawa ke dokter hewan gitu. Jangan tunggu-tunggu lagi, karena kadang kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi Heli akhirnya keesokan harinya dioperasi, dan untungnya paginya dia mau makan sih. Terus abis siangnya langsung dioperasi sama dokter, sore udah selesai operasinya. PR-nya tinggal istirahatin Heli untuk 3 bulan ke depan, karena dokter bilang dia nggak boleh terlalu aktif kan untuk 3 bulan ke depan gitu. Kakinya harus dijaga, karena kalau nggak nanti bisa kayak kakinya bengkok atau gimana gitu, sembuhnya nggak sempurna intinya. Jadi benar-benar harus dijaga, dan itu kan PR banget buat aku karena dia tuh super aktif gitu, nggak gerak. Nah terus yang untungnya lagi juga, dokter bilang kalau Heli itu bagusnya masih 1,5 tahun kan umurnya, jadi mudah-mudahan pertumbuhan tulangnya juga, maksudnya pemulihan apa segala macam itu lebih cepat gitu daripada anjing yang udah lebih senior. Jadi dibalik kejadian ini, pelajaran yang aku bisa ambil dan aku bagiin itu adalah selalu pakein leash untuk di area-area yang dilaluin mobil, walaupun nggak ada mobil sekalipun, dan walaupun anjing kalian tuh nurut sama kalian. Karena Helien sama aku nurut kan, dia selalu ngikutin aku, walaupun dia lari-lari itu dia nggak pernah lari jauh gitu. Terus juga kalaupun dia lari agak jauh juga dia pasti lari langsung balik lagi gitu kan. Karena anjing tuh kalau udah deket sama kita, mereka pun pasti takut untuk ditinggalin. Jadi secara natural pasti mereka tuh kayak pengen deket-deket sama kita terus. Nah Heli udah sampai ke tahap itu juga sama aku, jadi kita tuh deket, dan dia tuh gak pernah mau jauh-jauh dari aku. Cuman kadang yang namanya anjing, ada pikiran-pikiran mereka tuh yang kita nggak bisa ngerti gitu, ada pikiran-pikiran mereka yang kita nggak bisa baca, dan itu yang aku bener-bener sesalin gitu. Aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba waktu itu lari ngejar mobil, karena Heli jarang kayak gitu, hampir nggak pernah kayak gitu tingkahnya, tapi itu kejadian, itu terjadi gitu.